Nah, sekarang kita ada lagi, narasumber yang baru dengan, mentor Bro, salah satu mentor dari Yayasan Mercusuar Doa bernama Bro Gary. Ini salah satu Bro yang terfavorit ya. Termasuk terfavorit enggak, Bro? Sertifikat, ya itu yang penting ya, Bro. Klien di Yayasan Mercusuar Doa yang bisa menceritakan salah satu bagaimana alasan terjerumusnya dia sampai ke jurang ya, termasuk jurang juga itu ya, Bro ya, jurang narkotika. Bisa nggak ceritakan pertama kali gimana pertama sekalinya sampai terjerumus pada narkotika kan, Bro? Ya, pertama kalinya karena masalah keluarga, orang tua gak pernah satu hati lah sama anaknya, selalu memikirkan keinginan hati mereka aja, jadi anaknya pernah dipikirkan. Jadi selalulah di rumah itu bertentangan sama orang tua. Setelah itu ya cari ketenangan, kumpul lah sama teman-teman. Akhirnya teman-teman ngajaklah yang namanya narkoba kan. Setelah itu konsumsi narkoba, mulailah lagi mengenal judi. Setelah makin narkoba itu memang ke narkoba ya kenalnya. Itu merokok enggak? Merokok. Berarti pertama sekali itu merokok ya. Oh, itu pertama sekali. Terus diikutin dari perkembangan lingkungan, masuk ke narkoba. Dari narkoba berarti taunya dari teman-teman ya? Taunya dari teman-teman atau taunya dari siapa-siapa, atau dari keluarga yang memakai juga, atau dari siapa? Dari teman-teman, dari keluarga juga. Berarti dari narkoba, dari rokok tadi pertama, masuk ke narkoba, baru masuk ke judi-judi tadi, judi dulu, baru masuk ke dunia malam. Ini juga ya, panjang ya perjalanan ininya ya. Sampai ke narkobanya atau pemakaian itu, pemakaian pertama-tama itu biasanya itu kan sekali seminggu, atau pertama kalinya itu sekali seminggu, atau memang udah dor setiap hari. Itu ada aja kalau orang narkoba itu cocok gitu. Apa cocok langsung memakai dia setiap harinya gimana? Awalnya sekali 2 hari, sekali 3 hari, setelah tahan dulu, tahan nafsu. Setelah itu di rumah makin apalah, makin udah nggak cocok sama orang tua kan. Ya konsumsinya juga ya makin tambah lah gitu. Awal kamu tidak menemukan keluar Ya. ada masalah Ya biasanya itu sih awal mulanya. kamu beda pandangan, Beda pendapat. Ya pertama saya tamat SMA, saya disuruh orang tua untuk mendaftar angkatan. Saya mau keinginan mereka. Sebetulnya saya nggak mau. Saya turutin keinginan mereka selama kurang lebih 2 tahun. Saya mendaftar angkatan, TNI Polri. Setelah itu umur saya sudah tidak bisa lagi untuk mendaftar. Gagal loh. Akhirnya saya bilang sama orang tua, udahlah, capek aku. Kalian jangan cuma keinginan kalian aja yang kalian dengar. Aku juga ada keinginanku. Tapi keinginan saya ya berusaha lah gitu, punya usaha sendiri. Saya kayak yang kuinginkan buka panglong pupuk lah ya di kampung, karena di kampung yang buka gitu cuma satu. Cuman orang tua sih lalu beda pendapat lah, nggak pernah keinginan anaknya di rutin gitu, dicoba gitu. Lalu yang di hati mereka aja yang dijalanin gitu. Terakhir kita membangkang lah. Terakhir jadi membangkang. Udahlah. Ayo mikirin mereka. Aku aja nggak dipikirin gitu. Ya terjunlah ke narkoba, judi, dunia malam, dugem. Terus yang menyebabkan itu kan tadi karena orang tua
orang tua yang mau memaksakan kehendak, terus kehendak orang tua sendiri kan ada lagi ini lagi. Ini berarti satu ke kiri satu ke kanan ini berarti kan. Terus kenapa kok sampai larinya ke narkoba gitu? Karena pembangkangan itu jadinya larinya kenapa kok sampai ke narkoba? Kan bisa aja itu iyalah merantau jauh, nah gitu kan ada aja kok sampainya ke narkoba gitu. Karena udah kesal gitu sama orang tua. Apa kebetulan ada temen yang nawarkan? Ya karena kan di lingkungan saya juga kan Kak, narkoba memang marak. Teman-teman setongkrongan juga mayoritasnya konsumsi ya. Air hanya apalah timbullah rasa penasarannya, gimana sih rasanya sabu itu gitu kan. Air ya wajarlah temanku, ayolah aku pengen rasain. Itu temennya udah pernah memakai juga atau masih sama-sama nggak tahu gitu? Udah pemakai. Udah pemakai dia. Ya makailah. Setelah itu ya setelah hidup konsumsi senanglah hati kan. Kalau ada perasaan senang ya setelah memakai tadi itu ya. Itu perasaan senangnya perasaan kenapa? Karena hasil dari pembangkangan tadi atau gimana? Kenapa rasa senangnya itu gara-gara apa gitu? Adalah tempat pelampiasannya gitu. Ya, Gak ada masalah jadi. ya jadi nggak ada lah kita mikiri masalah orang tua itu ya. Coba ini sampai berapa lama kamu? Saya tuh. Jadi nggak begitu lama. Iya. Pada saat kamu berapa hari tuh kan? Atau dalam jam berapa jam ya? Satu hari. Satu hari Pak. Jadi kamu konsumsi lagi. Iya. Apa itu pertama kali memakai itu apakah ada rasa mual-mual, kok sekali memakai kok kayaknya enak ini apa seperti itu ya? Langsung Enak, ya. langsung Nggak ada. melekat ya jadinya ya. Nah, sama keluarga setelah kamu memakai ini berapa lama? Taunya tadi jadinya keluarga 2000 tahun berapa tadi? Tahun 2019. 2019 itulah pertama kali memakai ya. Tahu keluarganya pada tahun berapa? Makanya 2018. Ya. Tahunnya 2019. Oh, tahunya sudah 2019 ya. Itu setelah mereka tahu dampaknya bagi mereka itu apa? Atau sama dirimu sendiri lah. Gimana itu? Oh, setelah tahu dari keluarga, apalah yang terjadi? Ya orang tua kecewa lah gitu. Kecewa kenapa sampai bisa gitu. Kecewanya itu bagaimana? Mau menampakkan kekecewaan mereka itu bagaimana samamu? Terus Ya fasilitas saya ditarik lah gitu sama orang tua. hanya sebatas itu, hanya ditarik. Pokoknya ini punya sepeda motor itu ditarik gitu. Uang jajan nggak dikasih seperti itunya? Apanya? Kayak sepeda motor, ternak, sawit, ditarik lah semua. Oh, itu berarti sebelumnya memang sawit ada diperuntukkan samamu. Itu yang kau kerjakan gitu Ya, hari-hari ya. Sehari-hari ya. Tahun 2018 tadi pertama memakai, 2019 sudah diketahui sama keluarga. Sampai memutuskan rehabilitasinya itu siapa pertama sekalinya untuk dilakukan rehabilitasinya? Tahun 2019. Langsung 2019 ya. Itu sama keluarga yang langsung memaksa. Orang ibu lah menyarankan. Ibu langsung oh udah ini rehab aja ini gitu ya. Taunya sampai ke BNN gimana? Teman ibu ada dokternya di situ. Langsung menyarankan untuk Sama saya disarankan cobalah rawat jalan. Kurang lebih saya itu rawat jalan 3 bulan. rawat jalan di klinik Pratama BNN ya. Nah itu kasihlah saya konsumsi obat. Ya. Setelah itu dicobalah saya untuk berhenti makan obat. Obatnya tadi. Setelah berhenti saya jadi nggak ketergantungan gitu. Ketergantungan sama obat yang Sama obat tadi. yang tadi. Setelah diputus kurang lebih 2 minggu saya tidak ada pakai obat itu, badan udah gelisah. Pengen obatnya nggak ada. Terakhir ya terjun ke narkoba lagi. Balik lagi. Itu tadi di tahun 2019 ya. 2019. Balik lagi ke narkoba. ke narkoba. Itu posisinya keluarga udah tahu atau belum? Balik lagi. Setelah balik lagi ke narkoba, keluarga belum tahu selama 2 bulan itu. Setelah itu pikirlah juga, sampai kapan pakai narkoba ini? Itu siapa yang mikirkan? Orang tua atau Pribadi. diri sendiri Diri ya? sendiri. Diri sendiri ya.
kapan aku kayak gini? Usaha dicari, percayaan orang tua nggak ada lagi, akhir menyerahkan diri lah, menyerahkan diri ke orang tua supaya dibawa berobat ke rehab. berarti itu posisinya sudah di tahun 2020 ya? 2019. 2019 juga masih itu? 2020. Udah 2020. 2020 ke mercusuar? 10 tuh. Bulan 10. Di situ kan sudah ada keterpaksaan atau udah ada ke penyerahan diri sendiri ke yayasan? Sudah bersedia. Sudah bersedia ya? Sudah bersedia yang untuk ke rehabilitasi, yang untuk ke yayasan ya. Terus kalau boleh tahu di yayasan itu ini udah ada jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan di yayasan Mercusuar Doa. Kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakukan di sana? Kegiatannya ya Mulai dari pagi jam 5 kita bangun doa pagi. Setelah itu kita ada kegiatan namanya jam pansen nih, kebersihan. Ya. Setelah kebersihan sarapan. Setelah sarapan masuk lagi kita ke usaha. Setelah itu siang kita makan lagi. Kita makan ke gedung lagi. Sore olahraga masuk ke gedung lagi. Mandi. Setelah mandi kita makan di ruangan. Pagi, siang, sore, malam ada terus kegiatannya ya. Berarti betah nggak kira-kira di yayasan Mercusuar Doa selama ya kemudian dari narkoba? Bukan betah. Terus selama dari 3 bulan, gimana perasaannya kalau sudah dikembalikan ke masyarakat? Kan ini kan nggak mungkin kan? Jadi ceritanya bagaimana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat? Kira-kira sudah bisa nggak? Sudah ada nggak pembekalan dirinya kalau keluar kembali ke masyarakat? Kalau pembekalan diri nggak ada lah kak Ya. buat luar dari tempat rehab nanti ya luar nanti udah 100% lah nggak terjun ke dunia itu lagi Ya, pulih. itu kepercayaan dalam satu. Jadi jangan biarkan nanti ke keluarga atau mengerti lagi. Jadi ke kekuatan jaga. Mana caranya ya? Doa, berbuat iman. Karena ada kan untuk berbuat iman ya di yayasan Mercusuar ya. Ya, seperti ini namanya orang dan Ya. kami harus aku orientasi kami utama lingkungan keluarga. Kalau ada satu yang dan kamu goyang, itu anak kamu pulang relap lagi, mengkonsumsi lagi. Lalu saya katakan kepada kamu dan kawan-kawan semua sebagai klien di rehabilitasi orang tua, ambil satu alasan tepat hingga saya boleh menjauhi yang namanya narkotika. Iya. Pertama, orang yang kamu kasih, saat kamu punya orang yang kamu kasih yang namanya pacar atau mungkin kakak, orang tua, saudara, di saat dia pergi, katakanlah meninggal, apa yang kamu rasakan? Pada saat itu menggosok, kamu belum bisa membanggakan keluarga kamu. Kirna semua. Mungkin ada opung yang kamu punya saat ini. Dia selalu mendoakan kamu harus jadi itu yang baik. Disediakan semuanya, pasti kamu. Tapi kamu menyimpang. Usahakan cari satu prinsip. Oh, ini barang berbahaya. Jauhi. Jangan kita seperti daun yang jatuh, lalu mengalir.
Kalau seperti itu bukan semuanya. Kenapa kita harus berhenti? Kalau untuk salah, pengalaman yang saya alami, memang saya bukan mantan pecandu narkotika. Beda sama konselor kita Pak Robert. Dia memang mantan pecandu. Dan dia jelas sudah menghadapi. Iya. Dia boleh menjauhi nama narkotika. Semua berbanggalah kita teman-teman semua di sana. Ada orang-orang yang peduli terhadap kita. Kenapa saya bisa beda? Bukan saya kuat, bukan saya jago. Saya punya Tuhan. Kalau yang namanya barang ini salah, saya jauh. Bodoh amat gitu. Sederhana aja. Cuma praktis. Jadi di saat kamu pulang ke rumah, saat kembali ke masyarakat, ada prinsip yang kamu pegang. Oh, ini berbahaya. Saya bilang, aku punya harapan, aku punya keinginan membanggakan keluarga. Apakah itu tidak ada di hatimu? Ya. Itu yang harus kamu pegang. Oke. Ada nggak masuk kira-kira itu yang diberikan mentornya? Kita kalau mentor kita ngomong itu melekat itu biasanya itu setiap hari ya kan? Ya, Pak. Itu akan kita ingat selalu kita. Pokoknya Kak, jangan Jangan bosan-bosan. jangan bosan. Itu tidak semua orang yang mau ada kita ya kan bukan siapa-siapa. Dan satu lagi memang bro, yang namanya rehabilitasi nggak ada enak rehabilitasi. Iya. Setelah saya katakan nggak ada enak. Kalau yang tanya, kalau yang namanya pecandu narkotika selalu mengatakan namanya lingkungan Pak, namanya lingkungan Pak, Iya. enak kok. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak bisa menghindarinya? Saya kok bisa, tapi bukan itu. Itu namanya kita nggak ada jalan penyelesaian. Akhirnya jadi barbar, mantap. Bukan itu caranya. Ya kan? Kita jangan seperti daun yang jatuh di air selalu mengalir ke kanan ke kanan. Bukan seperti itu. Punya prinsip ini. Aku lingkunganku. Bukan nggak ada yang banyak yang mengkonsumsi narkotika, rokok aja nggak pernah konsumsi. Jujur, nggak pernah aku yang namanya mengkonsumsi rokok. Tidak pernah sekali. Kenapa saya tidak mengkonsumsi rokok atau tidak terpengaruh yang namanya dari rokok atau juga ataupun yang lain? Dimanapun kamu berada, yang namanya masih juga benar-benar ketomberan, tetap dia masih tanamkan di diri bahwasanya narkotika ini tidak enak, tak kamu harapan. Dan satu lagi rehabilitasi tidak ada sakit tuh, yang namanya tanpa kekerasan tidak ada. Kamu pernah mengalami yang namanya mengikuti rencana untuk masuk militer? Pernah tidak? No. Kan itu keras kan? Kita ya salah sedikit atau bahkan terlambat dihukum. Mendisiplin kekerasan yang